Katanya si hantu Banyu ini suka banget makan otak manusia sampai habis tak tersisa. Ngeri banget sih. Oh, ini. Ini teh tawar guys. Kalau kalian tanya kenapa aku suka teh tawar, ya kalau dibandingin sama hidupku yang gak ada manis-manisnya, teh tawar ini jauh lebih manis guys. Anyway, tadi pas aku gabut nyari cerita-cerita mitos yang ada di Indonesia, ternyata cerita makhluk mitos yang ada di Indonesia itu banyak banget guys. Iya, sebanyak itu. Dulu aku mikirnya demi di Indonesia itu kalau nggak poci ya kunti. Ya kayak di film-film gitu deh. Tapi ternyata aku salah guys. Selain budayanya dari Sabang sampai Merauke yang sangat beragam, ternyata makhluk mistisnya itu juga beragam guys. Ada yang kerjaannya cuma gabut ngusilin manusia, ada juga yang kerjaannya mencelakai manusia. Jadi boleh banget guys, kalian bantu like, share, dan subscribe biar channel ini cepat berkembang. So, gak lama-lama, let's get to the story. Nah, kita mulai dari tanah Jawa. Kenal ini, namanya Mamang. Kayak celana yang wujudnya slime dan goyangnya sangat besar. Wujud dia itu cuma bola api yang melayang-layang guys. Kadang warnanya merah, kadang warnanya biru. Kayak kompor yang ada di rumah kita. Dengar-dengar nih, asal-usul dari kata Mamang itu dari kata Mamang, yaitu remang-remang. Nah biasanya dia itu muncul di tempat-tempat yang sepi dan gelap, kayak area persawahan, pinggir hutan, atau dekat sungai pas malam hari. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan malam-malam nih, terus kalian lihat ada bola api yang melayang-layang, Kamu ikutin aja deh. nah pas kalian ikutin, pasti kalian langsung kesasar guys. Dan pas kalian sadar, bola api ini bakal melayang di atas pohon sambil ketawain kalian. Bikin kalian yang kebingungan. Ini setan emang kurang ajar guys. Kalian udah capek kejar, tapi pas kalian udah kesasar, kalian dijadiin bahan ketawaan. Memang kurang ajar lah pakai tempat melayang ini guys. Gak cuma itu, mitosnya nih, kalau ke Mamang ini lewat di atas rumah warga, itu bisa jadi pertanda buruk. Kayak bakal ada wabah penyakit, atau mungkin musibah yang akan terjadi di desa itu. Bener-bener definitif itu cabai rawit, meskipun kecil. Teman-teman masalah aja guys. Oke, dari Jawa, kita terbang agak jauh ke Sumatera Utara, khususnya ke masyarakat Toba. Selain kacang panjang, di sana ada satu legenda urban legend yang sampai sekarang kalau diomongin masih bikin merinding karena saking ngerinya. Namanya Beku Ganjang. Nah, secara bahasa, Beku itu artinya hantu, dan Ganjang artinya itu panjang. Secara bahasa, artinya hantu panjang. Tapi jangan bayangin, dia itu keren kayak Slenderman yang pakai jas. No dek ya, no. Beku Ganjang ini perwujudannya hitam, besar, dan kalau berdiri, panjang. Rambutnya gimbal, acak-acakan, dan mukanya tuh serem banget guys. Nah, yang bikin makhluk ini sangat mengerikan itu adalah cara dia meneror korbannya. Jadi katanya si Beku Ganjang ini itu peliharaan manusia guys, bukan kayak anjing atau kucing. Dia itu makhluk gaib guys. Nah, dia itu sering kali digunakan sebagai pesugihan, jagain ladang, atau mungkin digunakan untuk santet orang. Nah, kalau kalian lagi apes ketemu makhluk ini, mungkin pada awalnya kalian lihat makhluk ini itu sebagai orang biasa guys. Tapi begitu kalian liatin, makhluk ini tuh tingginya bakal terus bertambah, dan bertambah. Makin melar sampai nembus awan. Dan yang paling ngeri dari Beku Ganjang ini, kalau kalian lihat ujung kepala dari makhluk ini, kalian gak bakal makan lagi guys. Besoknya, mungkin kalian langsung jatuh sakit secara misterius, hingga kalian kurus kering dan meninggal dunia. Makanya, tetua ada di sana selalu berpesan, kalau kalian jalan-jalan, terus ketemu sama si Beku Ganjang ini, kalian jangan lihatin, kalian duduk aja. Anggap aja itu yang listrik anomali. Nah, kalau yang gua tadi itu beri makhluk goib, sekarang kita geser ke Minangkabau, Sumatera Barat.
Di sini ada makhluk yang bernama Pak Lasik. Jujur, ini adalah salah satu cerita yang bikin kalian ngeri guys. Kenapa? Karena si Pak Lasik ini bukan hantu. Mereka itu sebenarnya itu manusia guys, orang hidup kayak kita. Tapi mereka mempraktekkan ilmu hitam tingkat tinggi secara turun-temurun. Tujuannya apa? Biar dapat kesaktian, atau mungkin awet muda untuk selamanya. Untuk selamanya? Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lama-lama-lamanya? Untuk selama-lama-lama-lama-lama-lamanya. Untuk selamanya, lama-lama-lama-lama-lama-lama-lamanya? Untuk selama-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 lama. Cukup, Patrick. Yah, tapi yang namanya ilmu hitam pasti tumbalnya gak main. Tebak apa tumbalnya? Benar, bayi atau janin baru lahir guys. Pada malam hari, mereka itu biasanya beraksi dengan cara yang sangat suram banget. Badannya ada di tempat tidur dan kepalanya bakal lepas dari leher, copot bersama organ dalamnya. Jadi ada kepala terbang, terus di bawahnya ada gelantungan lambung, jantung, dan usus yang masih berdarah-darah. Terbang keliling kampung mencari mangsa. Target mereka itu ada dua, bayi yang baru lahir atau mungkin ibu yang masih hamil. Nah mungkin si Pak Lasik ini adalah salah satu biang parok kasus-kasus di mana bayi hilang di dalam kandungan guys. Coba deh kalau kalian punya cerita tentang si Pak Lasik ini, boleh banget kalian kirim di email yang ada di deskripsi. Dari artikel yang aku baca, si Pak Lasik ini cara makannya itu nggak digerogotin gitu, enggak guys. Jadi mereka itu cuma perlu menatap si korbannya, terus si korbannya ini bakal jatuh sakit tiba-tiba aja sampai meninggal dunia. Nah biasanya itu penyakit ini disebut sebagai penyakit Pak Lasik. Biasanya penyakit Pak Lasik ini ciri-cirinya kayak gini guys, badannya tiba-tiba tinggi, penuhnya cekung, dan terus badannya makin kurus guys, dan akhirnya dunia. Makanya di sana tuh kalau ada ibu hamil atau mungkin baru punya bayi, mereka itu dijaga dengan sangat ketat banget guys. Suka dipasangin jimat penolak bala kayak bawang putih atau lipiaran. Nah kalau dengar ada gosip tentang Pak Lasik yang lagi berkeliaran, wah orang sekampung pasti langsung mode siaga 1, gak bakalan biarin orangnya sendirian. Terakhir nih, biar videonya makin panjang, kita main ke Palembang, Sumatera Selatan. Tepatnya di sepanjang aliran Sungai Musi yang terkenal itu. Di sana ada mitos penunggu air yang bernama Hantu Banyu, atau disebut juga sebagai hantu air. Nah kalau di luar itu, hantu Banyu itu mungkin apa sih? Mermaid atau siren. Dan siren itu sebenarnya juga ngeri sih. Banyu ini wujudnya digambarkan kayak perempuan, punya rambut panjang, tebal, keras, dan lengket lendir. Kayak lembut sungai dicampur ada tambahan kelapuk. Si hantu Banyu ini ibaratnya adalah premannya Sungai Musi. Dia ini paling nggak suka kalau ada orang yang bertindak sombong atau melanggar pantangan yang ada di sana. Cara dia cari korban itu sangat baik banget guys. Kadang dia sengaja berenang di permukaan, bikin besaran air kecil untuk kelihatan tenang tapi mematikan, atau sengaja ngetuk-ngetuk bagian bawah perahu nelayan. Begitu korbannya itu penasaran dan ngecek apa yang ada di dalam air, rambutnya yang panjang dan lengket itu bakal segera langsung menjulur melihat kaki si korban, terus secara ke dasar sungai hingga akhirnya korban mati tenggelam. Tapi hal yang bikin merinding itu pas korban ditemuin guys. Biasanya jasadnya itu bakal mengambang setelah 1-2 hari menghilang, dan pas diperiksa bagian belakang kepalanya itu tepat di ubun-ubunnya atau tengkoraknya itu bolong guys. Katanya si hantu Banyu ini suka banget makan otak manusia sampai habis tak tersisa. Jadi banget sih. Makanya sampai sekarang orang-orang di sekitar Sungai Musi selalu mengingatkan anak-anaknya kalau air lagi pasang atau maghrib tiba, jangan sekali-sekali main di dekat sungai. Nah itu dia 4 makhluk mitos yang ada di Indonesia. Ada yang cuma ganggu, tapi ada juga yang bikin celaka. Gimana menurut kalian? Dari 4 makhluk itu, mana nih yang bikin kalian merinding? Atau di daerah kalian ada makhluk yang lebih mengerikan lagi guys? Boleh banget kalian share di email yang ada di deskripsi. Nah seperti biasa, boleh banget kalian bantu like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Makasih sudah tonton video sampai habis. Maaf kalau ada salah. See you in the next story and bye bye.